Oke, selamat pagi. Jadi kita masuk ke dalam materi yang terakhir ya. Di sini adalah materi tentang defleksi balok. Kalau kemarin kita sudah banyak membahas tentang apa itu kurvatur ya. Nah, kita akan kembali ke materi-materi yang berhubungan dengan tekuan atau bending atau kurvatur atau respon dari sebuah konstruksi balok ya. Cuman dalam hal ini kita lebih fokuskan khusus untuk membahas tentang defleksinya. Kalau yang kemarin-kemarin kita masih membahas tentang apa itu kurvatur, hubungan kurvatur dengan strain, kemudian hubungan kurvatur dengan stress, hubungan kurvatur dengan momen atau global atau bending moment. Nah, hari ini kita akan membahas hubungan kurvatur atau balok yang terbending dengan defleksi. Ya. Nah, untuk mendapatkan defleksi, maka kita akan membahas tentang persamaan diferensial dari kurva defleksi. Nah, kalau kita lihat di sini, Anda bisa lihat di sini bahwa di sini bahwa ketika kita memiliki apa defleksi itu, kita masuk dulu apa itu defleksi. Nah, ketika suatu kurva balok, ketika sebuah balok itu mengalami bending atau tertekuk ya, dia mengalami deformasi tekuk, maka Anda bisa lihat bahwa posisi balok yang asalnya mendatar dari A ke B itu kemudian menjadi terdefleksi atau jadi menyimpang. Defleksi itu simpangan ya, jadi menyimpang dari posisi yang awal. Misalnya posisi awalnya dia di sini, dia menjadi di titik M1. Begitu juga dengan di titik M2 yang asalnya posisinya di sini, maka dia juga menyimpang menjadi posisinya di titik M2. Itulah yang disebut defleksi. Oleh karena itu, Anda bisa lihat simbol dari refleksi itu digambarkan dengan huruf V atau vektor V ya. Kenapa? Karena biasanya vektor satuan yang digunakan untuk sumbu Y itu adalah V. Sedangkan vektor satuan yang biasanya untuk arah pergeseran sumbu X biasanya itu disebut dengan menggunakan vektor satuannya vektor U. Sedangkan kalau di dalam sumbu Z menggunakan vektor satuannya vektor W untuk vektor satuan displacement ya atau pergeseran. Oke, kita kembali ke perhitungan di sini. Nah, kalau kita berbesar, daerah yang sebelah sini akan saya berbesar. Anda bisa melihat di posisi yang bawah. Nah, tampak bahwa di titik M1 terjadi defleksi sebesar V ya. Kemudian di titik M2 di mana asalnya titik M2 itu sejarak dx dari M1. Kalau kita lihat misalnya M1 awalnya itu di titik sini, kemudian titik M2 itu di sini, maka bisa dilihat bahwa sebenarnya jarak awal antara M1 dan M2 itu adalah dx. Namun ketika dia terdefleksi, nah, maka posisi M1, M2 ini agak memiliki perbedaan, ya. Nah, oleh karena itu, di situ disebutkan bahwa sekarang jaraknya itu tidak berupa dx, tetapi ds, karena dia melengkung, ya. Nah, kalau kita melihat, ya, besarnya ds itu sendiri, hubungannya dengan kurvatur, maka Anda bisa tahu seperti yang pertama kali kita belajar, ya, bahwa panjang ds itu adalah jari-jari kurvaturnya atau rho dikalikan dengan sudutnya yaitu d theta. Sehingga rho ds di sini besarnya adalah rho d theta. Nah, karena kita tahu bahwa 1 per rho atau 1 per jari-jari kurvatur itu adalah kurvatur atau besarnya kurvatur, maka
bisa dinyatakan bahwa kurvatur sama dengan 1 per rho. 1 per rho. Nah, karena rho itu besarnya adalah ds per d theta, maka kurvatur sama dengan d theta per ds. Nah, selain itu Anda bisa lihat di sini hubungannya. Sekarang dari yang awal ya, kita tahu bahwa juga terjadi perubahan besar sudut. Yang asalnya semuanya itu 0, maka sudut yang muncul di M1 ke M2 yaitu slope atau kemiringan dari kemiringan dari ini kurvatur pada titik M1 dia dinyatakan sudut d theta. Sebaliknya, sedangkan pada daerah M2 kemiringannya karena dia ada sejarak dx, maka di sini d theta-nya akan bertambah sebesar theta plus d theta untuk slope yang di M2. Ini kalau saya tarik garis yang berhubungan ini tegak lurus dari garis normal titik M ini, maka akan muncul sudut theta. Sedangkan yang di sini adalah theta d theta. Begitu juga dengan defleksinya, karena di sini posisinya V, maka sejarak dx akan mempunyai defleksi sebesar V plus dV. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat, ya. Maka bisa kita lihat besarnya dV, ya, karena ini adalah V, ini adalah VdV, maka Anda bisa lihat di sini panjang dari sini ke sini, ini panjang ini adalah dV. Sehingga bisa dilihat di situ besarannya dV per dx depan per samping sama dengan tangen theta. Sehingga kita bisa tentukan nilai dari theta yang berada di titik M1 sebagai slope atau kemiringan dari kurva di M1, maka besarnya theta sama dengan arkes tangen dV per dx. Nah, kemudian selanjutnya untuk cos theta sama dengan dx per ds dan sinus theta sama dengan dv per ds. Saya kira ini jelas ya. Nah, karena defleksi itu kecil, deformasinya itu kecil, maka theta atau ds itu besarnya mendekati dx karena sudut kecil. Ya. Sehingga yang asalnya kurvatur itu sama dengan d theta per ds, maka dia menjadi d theta per dx. Begitu juga dengan nilai theta yang asalnya merupakan dv per dx itu merupakan tangen theta, maka bisa dinyatakan bahwa besaran theta atau besaran kemiringan di sini itu sama dengan tangen theta. Jadi untuk sudut kecil theta sama dengan tangen theta. Ya, diulangi lagi, untuk sudut kecil theta sama dengan tangen theta. ds sama dengan dx, khusus untuk apa? Small angle di sini ya. Nah, sehingga nilai theta yang asalnya arkes tangen dari dv per dx langsung saja bisa kita ambil theta sama dengan dv per dx untuk sudut kecil. Sedangkan nilai ds itu sama dengan dx. Nah, oleh karena itu maka kita bisa lihat bahwa ketika kita diminta untuk mendapatkan besaran dari d theta per dx ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nilai dari d theta per dx yaitu perubahan jumlah besaran theta per dx. Nah, ini ya. Ini Anda bisa lihat. Nah, kalau kita mundurkan
Nah, di sini ya, karena kurvatur sama dengan d theta per dx. Nah, kalau kita lihat kurvatur sama dengan d theta per dx, ini K ya, kurvaturnya ya. Maka karena kita tahu bahwa theta sama dengan dv per dx, theta sama dengan dv per dx, maka d theta dx sama dengan d2v dx kuadrat. Ya, jadi tulisannya begini caranya. D dx ya toh, dari dv per dx. Maka sama dengan d2v dx kuadrat. Soalnya kan theta sama dengan dv per dx. Makanya ini theta ini saya ganti menjadi dv per dx. Sehingga kurvatur jadinya dia tidak menjadi d theta per dx saja, tetapi karena kita dari awal sudah kita mau belajar defleksi atau nilai V hubungannya dengan kurvatur, jadi hubungan defleksi dengan kurvatur kemarin kan belum bahas. Nah, maka besaran kurvatur kalau dihubungkan dengan defleksi sama dengan kurvatur sama dengan d2v dx kuadrat. Cuman disebutkan bahwa ya di sini disebutkan bahwa beam with small angles of rotation, ya. Intinya di sana. Beam with small angles of rotation. Nah, karena kita tahu bahwa besaran K itu sama dengan d2v dx kuadrat, dan sebelumnya kita juga pernah membahas bahwa hubungan kurvatur dengan bending moment itu sama dengan K per M. K sama dengan M per EI ya. Ini kan sudah kita bahas yang awal-awal sebelum UTS ya. Nah, maka kita tahu bahwa sehingga kita bisa mendefinisikan hubungan antara defleksi dengan bending moment. Maka di sini kita dapatkan persamaan diferensial dari kurva defleksi yang menyatakan hubungan antara bending moment dengan defleksi, antara M dengan defleksi atau V ya, atau V di sini. Nah, intinya di sana. Berarti kalau yang kemarin kita hanya membahas tentang hubungan kurvatur dengan bending moment, hubungan kurvatur dengan tegangan normal, maka kita sekarang membahas hubungan kurvatur dengan defleksi. Nah, dari sini maka kita bisa dapatkan, maka besaran momen itu juga sama dengan EI dikalikan D2V dx kuadrat. Atau ini bisa saya tulis notasinya V double prime atau double aksen. Intinya apa? Turunan kedua terhadap variabel X. Ya. Nah, karena kita tahu sebelumnya kita punya fungsi atau fungsi turunan yang sebelumnya bahwa besaran V sama dengan dm per dx, sedangkan besaran V besar ini ya, ini gaya geser ya, Sirfos ya. Besaran gaya geser itu sama dengan dm per dx, dan sedangkan besaran Q atau intensitas beban terdistribusi itu adalah dv per dx atau minus Q sama dengan ini, maka kita tahu bahwa M sama dengan EI D2V dx kuadrat. Maka kalau dilihat dari sini, nilai V sama dengan D dx dari D2V dx kuadrat. Sehingga bisa kita dapatkan nilai V, ini kali EI ya, sorry ya, kali EI. Maka nilai V sama dengan EI dikalikan V
triple prime. Sebaliknya untuk minus Q sama dengan EIV 4 prime. Maka bisa kita lihat di sini. Ya. Sehingga persamaannya yang muncul akhirnya seperti ini. Ya. Modelnya begitu. Nah, karena kita tahu bahwa V aksen sama dengan dV per dx, V double prime sama dengan D2V dx kuadrat, V triple prime yaitu D3V per dx pangkat 3, V quad prime sama dengan D4V per dx pangkat 4, sehingga bisa kita tulis persamaannya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini Anda sudah bisa melihat ya bahwa besaran persamaan diferensial untuk bending moment, persamaan diferensial untuk gaya geser, dan persamaan diferensial untuk beban beban distributed load. Kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu Anda bisa lihat, maka di sini kita bisa tetapkan hubungan antara bending moment, kemudian gaya geser, dan intensitas distribusi gaya geser, distribusi load, beban terdistribusi dengan kurvatur. Nah, sekarang kalau kita melihat bagaimana Pak, kalau misalnya di sini, kalau kita menganggap bahwa kita tidak menyamakan nilai ds itu dengan dx. ds tetap disebut sebagai ds. Nah, maka Anda bisa lihat di sini. Ketika dv per dx di mana tidak disederhanakan bahwa theta sama dengan dv dx, tetapi theta adalah arkes tangen dv per dx, dan ketika kita mendapatkan dx itu juga tidak ds tidak disederhanakan menjadi dx, maka besaran kurvatur itu sama dengan d theta ds, ya toh? Nah, kita tahu bahwa theta itu sama dengan arkes tangen dv dx atau arkes tangen v prime, maka otomatis d theta ds sama dengan d arkes tangen v prime per ds. Dx ya. Dikalikan dengan dx per ds. Ya, ini sebenarnya ini per ds gitu ya, tapi untuk menyiasati matematikanya sama dengan ini per dx dikalikan dengan dx per ds, maka sama dengan d arkes tangen v prime per ds. Gitu ya. Nah, dari sini maka solusi untuk yang pertama ini untuk mendapatkan solusi ini, maka kita bisa dapatkan untuk yang hubungan ini dx per ds, kita tahu bahwa ds kuadrat sama dengan dx kuadrat dv kuadrat, maka ds sama dengan dx kuadrat plus dv kuadrat akar. Nah, di sini dimasukkan ke sini ds-nya. Nah, jadi ini dx, ini ds, ini diganti ke sini. Sehingga didapatkan ds per dx sama dengan ini. Ya. Jadi ini ds tak masukin ke sini, ini dx dibagi ini. Ya, tapi akar. Nah, karena akar maka jadinya seperti ini. Ini angka ds per dx-nya. Nah, kemudian disederhanakan dari ds per dx ini, maka dx per ds jadi 1/1, sepernya. Nah, ini ada, berarti ini adalah
dx per ds. Sedangkan d arkes tangen v dx ketemunya ini. Ya, nanti ini Anda bisa lihat aturan matematikanya di appendix C ya. Nah, ketemunya ini. Sehingga ini dikalikan dengan ini yang sebelah sini. Anda bisa lihat yang ini itu jadinya ini. Yang dx ds jadinya ini. Nah, maka kurvatur sama dengan yang bawah dikalikan dengan yang atas ya. Nah, sehingga didapatkan rumus kira-kira mungkin mana ya? Ini rumus yang dipakai yang ini ya, d arkes tangen ya. Ternyata ada di sini. Ini aturan ini mengikuti bentar. Ini ke sini. Nah, itu adalah nilai dari kurvaturnya. Jadi lebih ruwet ya, lebih ruwet. Kalau kita lihat di sini, Anda bisa lihat bahwa menjadi lebih ruwet. Kalau tidak disederhanakan. Nah, dari sini maka besaran defleksi dengan proses pengintegralan dari bending equation Anda bisa lihat di sini ya. Bahwa pada apa namanya balok ditumpu sederhana Anda bisa lihat di sini defleksi A-nya itu 0 karena memang dia ditumpu. Defleksi B-nya juga sama dengan 0. Yang lainnya bebas. Sedangkan yang di sini ini defleksinya itu 0 karena memang di sini dia ditumpu. Kemudian V aksen A-nya ya ini adalah besaran sudutnya ya. Sudutnya itu sama dengan 0. Sudutnya 0. Nah, ini adalah hubungan-hubungan defleksi untuk tiap-tiap kondisi pada tumpuan. Ya. Saya kira ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Harapan saya Anda bisa memahami secara filosofis bagaimana sebuah rumus yang digunakan di dalam mekanika teknik itu bisa diturunkan atau digunakan ya. Tentu saja di dalam menguasai teknik problem solving mekanika teknik itu sendiri Anda harus belajar secara mandiri untuk mengerjakan contoh-contoh soal yang ada. Anda bisa buka buku dari buku yang saya berikan, yaitu bukunya James Gere. Di situ ada contoh-contoh soal. Anda juga di situ bisa mencoba untuk berlatih mengerjakannya. Saya kira itu adalah akhir dari pertemuan kita di dalam belajar mekanika teknik 2. Sebelumnya saya juga mohon maaf karena sering sekali tidak bisa hadir di dalam pertemuan luring karena tentu saja karena adanya kesibukan-kesibukan sebagai pengelola prodi. Itu adalah kalimat penutup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.